Perkenalkan, nama saya Anya J. Sinugrahni dengan NIM 20108151500007. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Pengelolaan Pencemaran Udara Program Studi Teknik Lingkungan Universitas Lambung Mangkurat. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan apa itu pencemaran udara dan dampak dari pencemaran udara. Udara adalah campuran gas yang terdapat pada lapisan yang menyelimuti bumi. Komposisi yang ada pada udara dapat berubah-ubah setiap waktu. Udara memiliki komponen yang bervariasi, yaitu uap air dan karbon dioksida. Udara yang normal mengandung oksigen sebesar 20%, nitrogen sebesar 78%, karbon dioksida sebesar 0,03%, dan argon sebesar 0,93%. Dan penyusun lainnya seperti neon, helium, metan, dan hidrogen. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021, pencemaran udara adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam udara oleh kegiatan manusia, sehingga melampaui baku mutu pencemaran udara yang telah ditetapkan. Pencemar primer merupakan pencemar yang berasal langsung dari sumber pencemar, yaitu cerobong asap, knalpot kendaraan, bahkan kebakaran hutan. Sedangkan pencemar sekunder merupakan pencemar yang terbentuk akibat reaksi antara pencemar primer bersama dengan unsur-unsur lain, dan terbentuklah pencemar sekunder di atmosfer, sehingga menjadi pencemar jenis baru. Pencemaran udara juga berasal dari kemajuan teknologi yang sangat pesat. Teknologi yang semakin maju menyumbangkan zat-zat polutan, baik dari kendaraan bermotor, industri, dan juga peristiwa alam, seperti erupsi gunung dan kebakaran hutan. Pencemaran udara tidak heran lagi jika terjadi di kota-kota besar. Mengapa demikian? Kota besar memiliki kepadatan penduduk yang sangat tinggi. Kepadatan penduduk meningkatkan kebutuhan akan kendaraan dan lapangan pekerjaan, sehingga banyak industri dibangun untuk memenuhi kebutuhan penduduk di kota itu. Lahan kosong di kota yang semakin sedikit menyebabkan tidak ada lahan yang dapat dimanfaatkan sebagai lokasi penghijauan. Bagaimana dampak dari pencemaran udara yang terjadi? Pencemaran udara memberikan dampak bagi manusia dan lingkungannya. Apabila lingkungannya terdampak, maka semua elemen di dalamnya juga ikut merasakan. Banyak dampak yang dihasilkan dari pencemaran udara, seperti gangguan kesehatan pada makhluk hidup, gangguan lingkungan ekosistem, dan terjadinya hujan asam. Kesehatan pada manusia akan terganggu akibat udara yang tercemar, yang bisa mengakibatkan timbulnya penyakit seperti infeksi saluran pernapasan, paru-paru, jantung, dan juga sebagai pemicu terjadinya kanker yang sangat berbahaya. Bagi ibu hamil, polusi udara juga sangat membahayakan diri dan janinnya. Dampak pencemaran udara bagi ibu hamil bisa memicu peradangan di seluruh tubuhnya dan memicu kelahiran prematur. Sementara untuk janin, keadaan ini dapat mengakibatkan keguguran, asma untuk anaknya kelak, dan memicu autisme. Efek yang ditimbulkan pada lingkungan ekosistem adalah kerusakan, di mana lingkungan ekosistem tempat tinggal berbagai macam makhluk hidup, seperti akibat kebakaran hutan yang merusak tumbuh-tumbuhan dan hewan. Kebakaran hutan merupakan awal dari udara yang tercemar. Hujan asam disebabkan oleh belerang yang merupakan polutan dalam bahan bakar fosil, serta nitrogen di udara yang bereaksi dengan oksigen membentuk sulfur dioksida dan nitrogen dioksida. Polutan tersebut berasal dari knalpot mobil dan industri yang menggunakan bahan bakar minyak dan batu bara. Di atmosfer, polutan tersebut membentuk asam sulfat dan asam nitrat. Akhirnya, mereka jatuh ke tanah sebagai hujan asam, sehingga terjadi bencana bagi kehidupan makhluk hidup. Setiap polutan memiliki dampak yang berbeda-beda antara jenis satu dengan jenis yang lainnya. Zat yang dapat menyebabkan pencemaran udara seperti karbon monoksida, karbon dioksida, sulfur dioksida, nitrogen dioksida, hidrokarbon, klorofluorokarbon, timbal, dan partikulat matter. Partikulat matter merupakan kumpulan partikel padat atau cair yang ditemukan di udara. Komponen penyusunnya seperti sulfat, nitrat, amonia, natrium klorida, karbon hitam, mineral debu, dan air.
Semakin kecil ukurannya, partikel bahaya ini semakin mudah terhirup dan terserap ke dalam jaringan paru, hingga kemudian mengalir ke dalam darah. Paparan polutan dalam ruangan dari asap pembakaran kompor kayu atau orang tradisional dapat meningkatkan risiko infeksi saluran pernapasan akut, penyakit jantung, kanker paru-paru, hingga risiko kematian dini di usia muda. Ozon yang ada di tanah adalah kandungan utama penyusun kabut asap yang terbentuk dari reaksi sinar matahari dengan polutan udara seperti nitrogen oksida dan volatil organik kompon dari asap kendaraan, bahan kimia, dan limbah industri. Itu kenapa risiko dampak pencemaran udara akibat kandungan ozon dalam tanah akan semakin meningkat selama musim panas. Ozon yang berlebihan di udara dapat melemahkan fungsi paru-paru. Akibatnya akan menyebabkan masalah pernapasan, memicu gejala asma kambuh, dan juga menyebabkan penyakit paru-paru. Sebuah studi menunjukkan bahwa gejala bronkitis pada anak yang memiliki asma meningkat setelah mengalami paparan partikel nitrogen dioksida dalam jangka panjang. Sulfur dioksida dapat merusak dan mempengaruhi berbagai fungsi sistem di dalam tubuh, mulai dari kerusakan sistem pernapasan, penurunan fungsi paru-paru, hingga menyebabkan iritasi mata. Karbon monoksida berkaitan langsung dengan hemoglobin. Akibatnya, pasokan oksigen ke jantung akan menurun, sehingga mengakibatkan tubuh kekurangan oksigen. Pencemaran udara juga berdampak tinggi kepada perekonomian manusia. Akibat pencemaran udara, jam kerja dikurangi, apalagi jika melakukan perawatan akibat penyakit yang diderita dari pencemaran udara. Biaya ekonomi dari pencemaran udara memberikan arti bahwa penurunan produktivitas ekonomi akibat ketidakhadiran kerja dan penurunan harapan hidup secara keseluruhan. Lingkungan berperan penting dalam kelangsungan hidup manusia, sedangkan lingkungan juga merasakan dampak dari pencemaran udara. Pencemaran udara sangat berpengaruh terhadap lingkungan. Kurangnya lahan hijau tempat pohon melakukan fotosintesis dapat mengganggu pertumbuhan pohon. Tanaman juga akan rawan penyakit. Penyakit tersebut antara lain klorosis dan nekrosis. Hal ini menyebabkan sirkulasi udara sehat berkurang. Udara menjadi kotor sehingga tidak baik untuk dihirup. Tingkat keasaman normal air hujan adalah 5,6. Polusi udara akibat sulfur dioksida dan nitrogen dioksida yang bereaksi dengan air hujan akan membentuk asam dan menurunkan pH air hujan. Dampak dari hujan asam ini mempengaruhi kualitas air permukaan. Hujan asam juga melarutkan logam-logam berat yang terdapat dalam tanah sehingga mempengaruhi kualitas air tanah dan air permukaan. Efek rumah kaca disebabkan oleh keberadaan karbon dioksida, klorofluorokarbon, metana, ozon, dan dinitrogen oksida di lapisan troposfer. Keseluruhan gas ini menyerap radiasi panas matahari yang dipantulkan oleh permukaan bumi. Akibatnya, panas terperangkap dalam lapisan troposfer sehingga menimbulkan fenomena pemanasan global. Dampak dari pemanasan global tersebut antara lain pencairan es di kutub, naiknya permukaan air laut, perubahan iklim, dan perubahan siklus hidup flora fauna. Emisi klorofluorokarbon yang mencapai stratosfer dan bersifat sangat stabil menyebabkan laju penguraian molekul-molekul ozon lebih cepat dari pembentukannya. Hal ini menyebabkan terbentuknya lubang-lubang pada lapisan ozon. Kerusakan lapisan ozon menyebabkan sinar ultraviolet matahari tidak terfilter, akhirnya dapat mengakibatkan kanker kulit serta penyakit pada tanaman. Eutrofikasi adalah kondisi di mana sejumlah besar nitrogen dalam beberapa polutan bahan kimia berkembang di permukaan laut. Akibatnya muncul ganggang yang berdampak buruk pada spesies ikan, tanaman, dan hewan. Pencemaran udara bisa dikurangi dengan banyak cara sederhana yang dapat kita lakukan, sebab manusia dan lingkungan memiliki timbal balik yang sangat besar, melalui kerjasama antar pemerintah dan masyarakat untuk mengatur dan mengelola lingkungannya. Satu contoh kebijakan yang perlahan mengingatkan manusia tentang udara bersih adalah Car Free Day. Setelah mengetahui apa itu pencemaran udara dan dampaknya terhadap manusia dan lingkungan, serta apa saja komponen penyusunnya, satu-satunya kunci untuk mengendalikan pencemaran udara adalah kesadaran dari setiap pribadi. Ketika kita merasa mencintai dan memiliki, tentunya kita akan menjaganya dengan sepenuh hati. Menjaga lingkungan sama seperti menjaga diri kita sendiri.
Sekian video penjelasan dari saya tentang pencemaran udara dan dampak pencemaran udara bagi kehidupan manusia dan lingkungan. Terima kasih.